Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Mari berdiri, kita menyanyi, naikkan doa pada Allah. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa, dalam nama Yesus kami datang sujud menyembah untuk memuji dan memuliakan Engkau yang telah anugerahkan hidup dan kesempatan bagi kami sehingga kami diperkenankan untuk menjalaninya sampai hari ini. Kami datang dalam kerinduan, membawa kehidupan dan umur kami, karena menyadari kami adalah umat yang tidak berkenan di hadapan, melakukan banyak sekali dosa dan pelanggaran dalam kehidupan ini, yang nampak dalam tutur kata, pikiran dan perilaku yang tidak berkenan kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Bapa, baharui kehidupan kami, supaya kami layak hidup dalam anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Selanjutnya kami memohon kiranya hidup dalam anugerah ini dapat kami jalani dalam ketaatan dan kesanggupan kami untuk melakukan kehendak dan kebenaran firman, sehingga itu yang akan menjadi petunjuk bagi kami untuk melangkah penuh harap mengisi hari-hari kehidupan kami. Perlengkapi kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berfirman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari membaca Alkitab dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku,
berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini telah mengakibatkan berbagai persoalan. Hampir tidak ada manusia yang tidak terdampak wabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan social distancing dan himbauan tinggal di rumah saja membuat banyak orang depresi. Akibatnya, banyak orang sedih, takut, khawatir, dan putus asa. Ada pula yang menjadi sakit, saling menyalahkan, bahkan ancaman perseteruan demi mempertahankan hidup menghantui kehidupan bersama. Demikian juga dengan jemaat Filipi yang mencemaskan Paulus karena konflik internal jemaat yang dipicu oleh perseteruan antara Euodia dan Sintike. Tidak dijelaskan memang apa penyebab pertengkaran itu, tetapi yang pasti adalah bahwa ada hal mendasar yang terjadi, yakni mereka tidak sehati dan sepikir dalam Tuhan. Paulus menasihati kedua wanita yang berseteru itu untuk berdamai dan kembali sehati sepikir. Euodia dan Sintike diminta untuk mengesampingkan perbedaan di antara mereka, sebab sangat disayangkan apabila buah pelayanan membangun jemaat Filipi yang telah mereka rintis bersama di masa lalu dirusakkan oleh perseteruan itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun konteks kita berbeda dengan konteks jemaat Filipi, akan tetapi firman Tuhan ini sungguhlah relevan dengan konteks hidup yang kita alami sekarang di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, Paulus memberikan beberapa nasihat untuk hidup dalam situasi seperti ini. Pertama, di tengah masalah dan ancaman,
kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesehatian di antara umat Tuhan. Ayat 2 dan 3. Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Namun, Paulus mengajarkan yang sebaliknya, bahwa jemaat harus senantiasa mempererat kesatuan dan saling mempedulikan. Kedua, tetap bersukacita dan berbuat baik. Ayat 4 dan 5. Di tengah kesulitan seperti yang kita alami sekarang, hanya sedikit orang yang mampu berbuat baik bagi sesamanya. Karena orang lebih cenderung memikirkan diri sendiri. Tetapi umat Tuhan dipanggil justru untuk menyatakan kebaikan kepada sesama dalam keadaan apapun, untuk menjadi berkat bagi sesama. Ketiga, tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Ayat 6. Sebab jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Jika kita berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Ayat 7 bacaan kita. Dan yang keempat, memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik, seperti yang diajarkan Paulus dalam ayat 8 dan 9. Saudara-saudara, berpikir tentang hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah awal untuk tidak dikuasai masalah. Namun, agar kita dapat lolos dan menjadi pemenang, maka kita perlu mempraktekkan semua pikiran-pikiran baik itu dalam kehidupan dimanapun kita ada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari memberikan persembahan. Mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus yang telah sertai dan berkati kami, sehingga boleh memungkinkan kami, jemaat-Mu, Sentrum Bitung,
untuk dapat beribadah kolom walaupun berlangsung di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau memutuskan kami dan memberkati kami, sehingga apa yang telah kami lakukan saat ini berkenan kepadamu dan Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih atas kebenaran firman yang boleh menyapa kami. Kiranya kami terus tertuntun dan terpelihara untuk jalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan untuk mengiring Engkau. Kendati pun kami sering kali berhadapan dengan tantangan dan gumul persoalan hidup ini. Apalagi di tengah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang kami sementara alami dalam hubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyatakan setia untuk memberkati kami, menyertai dan mampukan kami hadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Engkau perkenankan kami untuk terhindar daripada ancaman-ancaman sakit penyakit, apalagi terpapar COVID-19. Dan biarlah Tuhan yang akan campur tangan, menyertai dan memberkati berbagai upaya yang dilakukan oleh umat-Mu, oleh pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran virus ini, sehingga semuanya akan dapat berlangsung di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian virus ini pun dapat dihentikan dari muka bumi ini. Kehidupan dan aktivitas umat-Mu tetap dapat berjalan sebagaimana biasanya. Kami hanya dapat meminta, tetapi kehendak Tuhanlah yang terus dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sertai dan berkati kehidupan gereja-Mu, Jemaat Sentrum Bitung, dalam segala aktivitas hidup setiap saat, dimanapun mereka ada. Apapun yang Tuhan lakukan, yang mereka kerjakan dan lakukan di sepanjang hidup ini, Tuhan yang akan campur tangan, menolong, menyertai dan memberkati. Karuniakan kesehatan, semangat, sukacita dan rasa syukur untuk senantiasa mengakui dan mengimani bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan sempurna menangkan umat-Mu dari berbagai persoalan, ketakutan dan kekhawatiran yang ada. Sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami, membuktikan bahwa kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkati pelayan khusus jemaat-Mu yang ada di Sentrum Bitung, dalam komisi Bipra, memberkati juga para pendeta yang sementara melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Sentrum Bitung. Anugerahkan semangat, sukacita dan kemampuan agar kiranya semua kami yang terpanggil dalam pelayanan ini dapat mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Bagi yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka cita, Tuhan karuniakan penghiburan, kekuatan dan semangat oleh tuntunan Roh Kudus-Mu yang dalam kebimbangan. Biar kiranya ada keteguhan dan kekuatan dalam iman dan pengharapan mereka. Kami bersyukur karena telah diperkenankan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang kuduskan dan berkati. Bahkan Tuhan sendiri akan menerimanya, sehingga persembahan ini berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami yang datang menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pertolongan Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan melakukan serikat persaudaraan. Berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Demikian ibadah kita.